Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan, good night everyone dan selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama GDC Japan Dakwah Center pada malam hari ini. Insya Allah kita akan melaksanakan live dari salah satu internship GDC dan juga delegasi Japan Cultural Exchange Batch 2 dari Sibes IPB. Sebelum itu mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Azul Farabi, mahasiswa semester 7 dari Syariah Economic IPB University yang malam ini akan menjadi moderator. Dan pada malam hari ini selaku narasumbernya boleh perkenalan diri dulu bersama siapa? Oke, terima kasih banyak Bang Razu. Oke. Jadi Bang Razu ini senior aku ya teman-teman. Jadi aku panggilnya Bang Razu nih. Oke. Mungkin aku mau kenalin diri dulu teman-teman sekalian. Kenalin, halo, assalamualaikum semuanya. Viewers GDC dimanapun kalian berada. Kenalin, aku Yofi Ananto Putra Hadi, biasa dipanggil Yofi. Dan saat ini aku lagi internship di GDC teman-teman. Dan mungkin sedikit kenalan juga kali ya. Boleh. Aku sekarang mahasiswa dari IPB University atau mungkin Indonesianya Institut Pertanian Bogor ya, di Bogor ya teman-teman. Dan aku mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi Syariah yang saat ini aku masih semester 5 ya, tahun depan ke semester 6 seperti itu teman-teman. Mungkin itu dulu aja kali ya untuk perkenalannya ya. Oke, mungkin dari background kita sama nih anak ekonomi syariah ya? Sama. Senior. Senior setahun. Oke. Beda tipis. Ya mungkin langsung aja selama di Jepang ini mungkin udah 2 bulan ya? Belum 2 bulan. Programnya itu 2 bulan. Ya programnya 2 bulan. 7 November sekarang berarti tanggal 26. 26 Desember. Mungkin ya 2 bulan kurang dikit lah. Ya, dikit lagi 2 bulan. Ya, nah udah selama itu nih, kira-kira udah kemana aja sih Yofi di Jepang ini selama 2 bulan? Oke. Boleh diceritain keseruannya? Jadi mungkin di Jepang ini udah selama hampir 2 bulan, aku mostly spend my time tuh di Osaka sama Kyoto aja. Osaka sama Kyoto, Ya, dua kota besar dua juga. kota besar itu aja, yang dimana itu tourist spot juga ya, dua-duanya. Iya. Karena tadi mau ke Tokyo tapi jauh gitu. Ya, mungkin nextnya. Insya Ya, Allah. sebelum balik. Iya, sebelum balik itu salah satu wishlist terbesar. Jadi udah ya Osaka aku juga udah cukup banyak gitu yang udah aku visit. Kayak Dotonbori, siapa sih kayak udah nyampe Osaka tapi nggak ke Dotonbori tuh kayak kurang banget gitu loh. Pasti harus wajib sih. Kalau nggak ke Dotonbori pasti nggak lengkap. Ya ke Dotonbori. Sama kayak nggak ke Osaka ya? Iya, nggak ke Osaka karena Dotonbori tuh kayak apa ya? Aku pun udah kayak berapa ya? 10 kali lebih udah. Iya. Karena nggak cuma shopping tapi juga ngelayanin titipan teman-teman gitu. Terus juga ke mana ya? Osaka Castle juga itu ya sebenarnya kayak castle gitu aja sih ya. Terus mana lagi ya? Ada tuh namanya dia kayak di pertengahan Osaka sama Kyoto, dia kayak jembatan tuh cantik banget lah pokoknya. Namanya Hoshinoburanko. Ya itu juga cantik banget lah pokoknya di mana? Pokoknya perantaran antara Osaka sama Kyoto itu juga udah main ke situ. Terus wah banyak lah pokoknya. Terus Kyoto juga udah naik perahu tuh. Oh ya di River apa? Hozugawa Ya, itu juga udah ke situ. Pokoknya wah Jepang nih cantik banget lah pokoknya. Kalau dibandingin sama negara kita kayaknya agak maksudnya cantik juga. Ada cantik juga cuman Japan has its own beauty-nya juga gitu loh. Jadi Jepang 4 musim, kita negara cuman 2 musim doang. Jadi emang ada keindahannya masing-masing gitu teman-teman. Pokoknya indah banget lah Jepang. Ya, keren banget ya salah satu malam hari ini. Yofi udah 2 bulan di Jepang nih. Nah kira-kira ada nggak sih culture shock yang di Indonesia gini ternyata di Jepang kayak gini. Jadi Yofi shock gitu. Kira-kira ada nggak? Oke, mungkin kalau culture shock pastinya ada banget ya. Ada banget. Jadi sebenarnya ini kedua kalinya aku ke Jepang teman-teman. Sebelumnya itu aku pernah di Januari aku pernah mampir ke Osaka Expo juga. Tahun ini? Iya tahun ini. Tahun ini. Tapi itu cuma ikut ibu doang. Ikut ibu aja. Cuman yang sekarang alhamdulillah dibayarin dari kampus. Jadi keren banget. Alhamdulillah ya abangnya juga teman-teman. Jadi itu culture shock. Jadi emang aku cuman banyak juga nih yang culture shock yang baru aku ngerasain ketika baru ke Jepang ini yang bareng di program Japan Cultural Exchange ini yang by Cibes IPB. Jadi pertama dari segi mannersnya itu atau mungkin kalau di Jepang budaya Jepang tuh namanya regi ya. Regi. Itu dari apa segi, itu bang? Regi itu kayak budaya kalau di kita mungkin adab gitu ya. Oh adab. Cuman kalau di sini mereka nyebutnya regi kayak
apa sih budaya sopan santun mereka gitu lah. Jadi banyak banget lah mungkin orang-orang di Jepang kayak Jepang kan juga terkenal kayak sebagai negara introvert gitu ya teman-teman. Jadi orang-orangnya pun kalau apa ya mungkin di transportasi umum lah mungkin kalau dibandingin sama di Indo tuh juga Gak se-ekstrovert orang Indonesia yang ramah gitu, friendly ke semuanya. Jauh-jauh kayak bahkan kita aku pernah waktu itu ya teman-teman ngasih tempat duduk ke orang ke kakek-kakek di kereta itu bilang nggak usah, iya dejo kayak gitu aja tuh mereka mungkin nggak tahu ya, mungkin apakah karena aku orang asing gitu, aku juga nggak tahu. Tapi intinya kayak mereka tuh ya udah mereka tuh lebih apa ya, tidak begitu terbuka gitu. Ya mungkin kita bisa bilang individualis gitu lah. Tapi dari segi yang lain kayak adab-adab mereka gitu, sehari-hari disiplinnya, terus juga kebersihan mereka, itu tuh benar-benar kalau aku bisa bilang mencerminkan apa yang Islam telah ajarkan ke kita juga gitu teman-teman. Jadi tanpa mereka sadari ya, tanpa mereka membuat mungkin budaya sopan santun yang dimana itu sebenarnya tradisi mereka, tapi sebenarnya itu tuh mereka kan mostly mereka orang yang nggak bertuhan. Betul, banyak ateis. Banyak ateisnya, tapi sebenarnya ajaran-ajaran mereka tuh ternyata sesuai gitu dengan apa yang Islam ajarkan ke kita. Yang kurang cuman iman ya. Imannya aja. Iya itu aja teman-teman. Nah, itu yang pertama dari segi adab. Terus juga mungkin karena ini mungkin sedikit berkaitan juga nih sama topik aku. Jadi mana salah satu culture shocknya ini aku tanya ke beberapa. Alhamdulillah di sini aku I made few friends yang orang Jepang asli nih. Alhamdulillah ada yang seumuran, ada juga yang lebih tua dikit gitu lah. Nah jadi aku tanyain lah ke mereka sebagai anak muda gitu ya, sebagai Gen Z. Mereka tuh orang Jepang nih pada investasi nggak sih? Itu tuh aku banget. Karena aku jujur kalau di Indonesia ya sampai sekarang juga masih gitu ya. Aku emang sering investasi gitulah di pasar saham atau mungkin di reksadana gitu-gitu. Nah, terus aku nanya nih ke temen aku seumuran gitu ya. Dia masih tahun pertama kuliah, dia masih kuliah juga dan katanya orang Jepang nih nggak begitu tertarik untuk investasi. Jadi dia tuh nggak tertarik atau gimana? Nah, jadi gini teman-teman. Ini agak dilatar belakangi oleh apa yang pernah terjadi, apa yang pernah melandai di Jepang itu sendiri. Jadi di zaman dulu? Nggak zaman dulu banget. Nggak zaman kerajaan gitu ya. Nggak. Jadi pernah Jepang ini mengalami krisis ekonomi berkali-kali. Sama kayak di Indo juga? Iya. Namanya bubble ekonomi. Bubble ekonomi? Itu di tahun 1990-an. Nah, disitulah Jepang mengalami krisis moneter. Nggak cuma di situ, tapi juga pernah di tahun 2008. Yang itu di mana ekonomi global itu semuanya, turun drastis. Itu lagi crash banget ekonominya. Jadi 2 kali terjadi krisis. 2 kali. Sama ada juga The Great Depression itu di tahun 1930. Pokoknya itu yang udah dulu banget lah. Nah, jadi udah berkali-kali gitu lah. Jepang ini mengalami krisis ekonomi secara nasional gitu ya. Sebenarnya ada juga yang dari global kayak yang 2008 itu, tapi ngefek juga gitu ke Jepang. Nah, dari situlah jadi dari beberapa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, terutama lebih ke peristiwa market crash ekonomi, itu tuh mempengaruhi jadi keperilaku orang-orang Jepang itu sendiri. Jadi dia udah belajar dari kesalahan dulu. Iya, jadi mereka tuh kenapa mereka ini orang Jepang in general ya, tapi nggak semua orang Jepang. Okay. Karena buktinya apa? Pasar saham Jepang sekarang masih jalan gitu kan. Terus juga mungkin anak-anak mudanya sekarang udah mulai terjun ke Bitcoin juga. Iya, Bitcoin juga udah banyak gitu ya. Jadi emang kebanyakan orang-orang tuanya itu tuh mereka lebih cenderung untuk menabung dibandingkan investasi. Nah, jadi yaitu karena mereka tuh udah ngalamin hal-hal kayak gitu ya. Jadi mereka tuh lebih ke prinsip hati-hati. Prinsip hati-hati mereka tuh tinggi banget. Jadi mereka tuh nggak suka gitu kalau terhadap mungkin sama investasi-investasi yang sekiranya terdapat high risk. Biasanya kan investasi mungkin kayak reksadana low risk, low return. Betul. Nah, saham nih high risk, high return. Nah, orang Jepang nggak suka yang kayak gitu. Paling terbalik sama orang Indonesia yang sering all in. All in ya. All in. Misal in di mana parlay gitu yang judi gitu ya. Di mana-mana lah. Nah, pokoknya jadi orang Jepang itu sangat berhati-hati dan lebih ke sering menabung daripada Jadi mereka lebih suka hati-hati karena sebenarnya ini tuh juga sesuai ajaran gitu ya. Karena aku kan juga dari jurusan ilmu ekonomi syariah gitu ya. Sama ya Bang ya? Sama gitu. Iya, jadi mungkin salah 3 gitu ya yang paling biasa terjadi di sebuah transaksi ini mana itu harus kita hindari adalah RGM gitu ya, riba, goror dan maisir. Nah, 3 inilah yang seharusnya yang wajib gitu ya, yang wajib kita hindari dimanapun transaksi atau mungkin investasi atau menabung gitu ya. Nah,
misalnya kita kan kebanyakan kalau kayak yang high risk gitu, mungkin bisa high risk dengan jaminan high return. Betul. Itu kan biasanya banyak yang tidak memakai ilmu, melainkan dengan ilmu spekulasi. Ya, ilmu spekulasi ngira-ngira ya. Ngira-ngira, betul. Ya. Bahkan kalau Bitcoin sendiri gitu ya, Bitcoin itu sebenarnya bisa halal, tapi lebih cenderung haram. Kenapa? Karena kebanyakan dari orang-orang yang mainnya itu tuh tidak berdasarkan dengan mungkin biasanya kita kalau belajar dalam sebuah trading gitu atau ada technical analysis sama fundamental analysis kayak gitu. Nah, cuman kalau ya itu orang Jepang kan nggak suka gitu ya, nggak suka spekulasi kayak oh ya udah kalau misalnya nih saham high risk high return, artinya kan risk untuk rugi itu kan lebih juga tinggi. Nggak lebih tinggi, tapi bisa tinggi gitu loh. Yeah. Bisa juga untung gede, tapi bisa juga rugi gede. Gambling lah ya. Gambling. Kalau tidak dilandasi oleh ilmu seperti itu. Nah, jadi karena aku ngomonginnya ini orang Jepang in general, jadi nggak tertuju pada investor. Mungkin kalau para investor itu kan pasti mereka ada ilmunya gitu kan buat investasi. Jadi mungkin ada malah yang mereka yang banyak keterjun ke saham. Nah, tapi kalau orang Jepang in general, mereka lebih suka ya udah nggak mau nggak mau ambil resiko gitu lah. Yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja, apalagi yang pastinya profit gitu lah. Maksudnya udah nggak pasti terus nggak profit itu, wah mereka nggak mau banget kayak gitu. Makanya disitulah salah satu culture shock aku pas tahu gitu ya, banyak orang Jepang tuh yang tidak berinvestasi gitu. Mungkin kalau karena aku di Indonesia tuh akhir-akhir ini cukup banyak ya kayak influencer gitu yang ngajakin investasi gitu kan, yang nyebarin tentang financial literasi gitu lah, literasi finansial gitu-gitu. Nah, jadi di Indonesia pun kalau aku lihat datanya tuh investor di tahun 2025 itu yang masuk ke pasar saham itu jadi lebih meningkat. Nah, jadi kalau di Jepang ini karena emang mereka dari dari leluhurnya tuh kayak ya udah orang-orangnya yang lebih berhati-hati gitu-gitu ya. Nah, itu mereka juga nggak begitu yang ini banget lah sama investasi seperti itu. Apakah juga ada efek dari pergantian Kementerian Keuangan? Yang sangat mungkin suka banget investasi ya. Jujur itu aku setuju sama itu sih. Kementerian Keuangan Indonesia ya teman-teman, yang baru nih juga pro banget lah sama dunia pasar modal gitu ya, sama instrumen investasi gitu. Jadi mungkin itu juga kali ya salah satu faktornya. Salah satu faktor pengaruhnya juga. Okay. Mungkin kita next lagi, kita sama-sama anak ekonomi ya, Yofi. Dan juga sama-sama delegasi Japan Cultural Exchange. Yes, betul. Nah, dari program ini dan juga anak ekonomi nih, kira-kira output apa sih yang akan dibahas Yofi ke depannya buat research gitu? Oke. Sebenarnya ini ya teman-teman, mungkin teman-teman udah lihat juga di posternya. Jadi di sini aku mau bahas tentang halal investment in Japan. Jadi how Japanese invest their money atau saving their money for their stable financial, seperti itu. Nah, itu juga dari riset yang aku gali ini, aku juga tanya cukup banyak orang gitu ya. Ada aku tanya ke mahasiswa yang seumuran sama aku. Terus juga aku ada juga tanya ke orang Indonesia yang dia udah tinggal lama di Jepang. Terus apakah dia investasi juga atau enggak gitu. Wih, menarik banget ya topik risetnya teman-teman. Nah, kira-kira apa sih bedanya investasi di Indonesia sama di Jepang? Ini menarik nih. Ini menarik nih. Apa itu bedanya? Boleh dijelasin? Oke, jadi bedanya untuk investasi di Indonesia dan juga di Jepang. Pertama dari mungkin aku ngomongin dari ini dulu ya, mungkin investasi yang lebih ke pasar modal dulu. Oke. Pasar modal biasanya kan ada 3 gitu ya, ada reksadana, obligasi, dan juga ada saham. Nah, mungkin kita mulai dari reksadana dulu nih. Oke, dari reksadana. Reksadana tuh aku sampai sekarang juga sebenarnya masih megang gitu reksadana di salah satu aplikasi sekuritas gitu ya. Masih pegang di situ, dan juga aku juga udah lihat nih di ada pokoknya website sekuritas Jepang itu tentang reksadana juga. Nah, salah satu mungkin perbedaannya adalah ini juga mungkin bisa menimbulkan kesimpulan bahwa mungkin kalau untuk investasi di reksadana punya Jepang itu bisa lebih profit dibandingkan kalau investasi di reksadananya yang Indonesia. Oh, di reksadana ini ya? Ya, reksadana. Okay. Karena mungkin salah satu aspek yang aku lihat adalah dari expense ratio. Atau expense ratio itu adalah biaya operasional yang diambil oleh si reksadananya ini gitu ya teman-teman. Jadi sama manajer investasinya ini kan pasti ada biaya operasional yang seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau aku salah satu perbandingan yang aku lihat nih ya, itu kalau di reksadana di Indonesia, di expense ratio-nya itu paling rendahnya
itu 0,18% kalau nggak salah. 0,18%. 0,18%. Itu di Indonesia. Di Indonesia. Kalau di Jepang? Di Jepang itu ada salah satu yang aku lihat itu di reksadana expense ratio-nya itu paling rendah itu ada di angka 0,05. 0,05. Oh, jauh banget. Jauh lebih rendah. Jauh banget. Iya, betul. Ratio-nya. Jauh lebih rendah dan return yang dihasilkan selama 3 sampai 5 tahun itu juga lebih besar. Lebih besar. Wow, sangat Returnnya. Menarik ya? Ya, menarik. Iya, buat investasi Menarik Jepang. banget. Tapi jujur aku belum coba langsung ya, teman-teman. Karena kan reksadana pasti butuh waktu yang jangka panjang butuh gitu ya. sabar. Iya, butuh sabar gitu karena returnnya kecil gitu ya per tahun ya. Iya. Nah, tapi kan kita sebagai muslim nih. Betul. Kita sebagai muslim apalagi kalau di Indonesia itu di negara yang mayoritasnya muslim. Kita pasar modalnya itu sudah ada aturan tertulis semua dari DSN MUI. Nah, betul. Itu yang mungkin jadi pembeda ya. Pembeda juga nih, pembeda dan mungkin mikir-mikir, aduh jadi nyoba investasi di sini nggak ya di Jepang gitu ya. Karena kan di Jepang nggak ada gitu ya, teman-teman. Masa di Jepang tiba-tiba ada MUI gitu ya, Majelis Ulama Jepang gitu kan. Waduh, kan susah gitu kan. Apalagi di sini muslimnya dikit banget. Ya, kita minoritas ya. Minoritas betul di sini. Nah, jadi yaitu teman-teman. Jadi yaitu mungkin kalau investasi untuk di Indonesia itu kan pasti misalnya kalau saham gitu ya. Saham itu kalau yang ada yang syariah, ada yang non syariah. Betul. Sama sih reksadana, obligasi juga ada yang syariah sama non syariah. Kalau yang syariah itu tuh harus memenuhi prinsip-prinsip mungkin 2 ya. Yang paling penting itu kalau yang saham syariah adalah dia untuk utangnya maksimal tuh di angka 10%. 10%. Sorry. Utangnya tuh maksimal di 45%. 45%. Dan juga pendapatan non halal itu di maksimalnya 10%. Oh, 10% yang pendapatan non halal. Nah, Okay. itu. Nah, itu kan kalau di Indonesia udah jelas gitu ya. Mana yang syariah, mana yang non enggak. syariah. Iya. Nah, ya kalau di Jepang gimana nih? Iya. Kalau misalnya nggak ada nggak ada peraturan tertulis kayak gitu. Kayak misalnya gimana kita tahu kan kalau di Indonesia udah jelas mana syariah, mana syariah. Betul. Nah, kalau di Jepang gimana nih? Nah, karena kan kita pastinya umat muslim nih apa ya? Mungkin kalau dari prinsip usul fikihnya la doror la diror gitu ya. Oh, yang kita nggak bisa menjauhkan yang bermudarat. Ya. kita nggak bisa membahas mudarat dengan mudarat gitu Ya. ya. Nah, jadi pastinya kita sebagai umat muslim itu ada keringanan gitu lah ya. Betul. Nah, ya jadi dengan ada keringanan ini beberapa ulama itu berpendapat kalau misalnya diperbolehkan kita lebih melihat dari perusahaan ini tuh bergerak di sektor apa. Oh, seperti itu. Jadi boleh dilihat di sektornya dulu. Dari sektornya dan apa yang diproduksi dari perusahaan tersebut. Ya, jadi misalnya di Jepang nih teman-teman. Di Jepang nih biasanya yang kalau teman-teman biasanya dengar Jepang gitu ya, apa sih yang terfikirkan gitu? Pasti teknologi nggak sih? Teknologinya. Betul. Teknologi, benar kan? Teknologi. Jadi kan jelas gitu ya, misalnya kayak saham-saham mungkin apa sih mobil-mobil yang ada di Indonesia gitu ya, misal Honda atau Hampir Toyota. semuanya merek Jepang ya. Iya, Brand-brand merek yang- Jepang kan perusahaan itu. Nah, itu kan mereka tuh jelas gitu ya apa yang mereka produksi kayak mobil. Mobil berarti gunanya untuk apa? Biar memudahkan orang-orang untuk bisa transport gitu kan. Memudahkan sarana transportasi orang-orang gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita invest di situ, nah itu karena udah jelas gitu ya, dan itu sektornya berarti kan berguna untuk banyak umat, gitu kan, bisa berguna untuk banyak orang, jadi bisa ya udah naik mobil atau yang sebagainya. Nah, itulah hal-hal yang dimana mungkin sektor-sektor yang sekiranya dari yang pertama bisa kita lihat dari situnya dulu gitu. Dari sektornya dulu. Dari sektornya dan apa yang diproduksi di perusahaan tersebut. Kan banyak gitu ya, kalau misalnya di Jepang sini nih ya, ini banyak juga kayak yang perusahaan-perusahaan yang bergerak di produksi minuman-minuman keras. Ya, kayak Asahi contohnya. Salah satu contohnya Asahi, terus juga banyak lah teman-teman pokoknya, dan juga itu sahamnya bergerak juga gitu kan, ada sahamnya juga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa lihat dari situnya dulu gitu, dan juga pastikan sektor-sektor yang yang jelas tidak ada riba, mengandung riba, misalnya kayak 3 itu ya. misalnya kayak perbankan. Iya, perbankan. Perbankan kan pasti di sini nggak syariah gitu kan. Nah, Iya, belum ada sih dengarnya. iya, belum ada bank syariah di Jepang gitu kan. Tapi sebenarnya ada teman-teman. Aku ada. Ada. Aku juga baru tahu nih. Tahu bank SMBC. Tahu? Nah, SMBC itu ternyata dia ada cabang syariah juga. Dia ada Islamic Finance-nya, tapi nggak di Jepang, teman-teman. Dia yang khusus Asia. Oh, Asia. Bahkan kalau di Indonesia pun juga ada SMBC kan.
Indonesia tuh juga ada SMBC dan disitulah ada bagian Islamic Finance-nya gitu. Jadi emang Bank Jepang juga udah memikirkan untuk ekspansinya juga seperti itulah. Nah jadi mungkin itu ya dari untuk kita bisa ngebedainnya. Mungkin untuk investasi yang aman gitu ya secara syariahnya gitu ya, kalau di sini itu pertama kita lihat dari sektornya, terus juga pastikan bahwa perusahaan itu yang tidak langsung kayak dicatat ya teman-teman. Pertama sektornya, terus juga yang tidak langsung kayak ada unsur ribanya yang jelas gitu loh, yang secara transparan, wah ini pasti ada ribanya nih kayak perbankan gitu-gitu. Mungkin itu kali ya. Oke, menarik banget sih, dan saya juga tertarik buat investasi di Jepang ini. Ternyata sangat beda ya sama yang ada di Indonesia. Oh iya, jelas beda. Oke, boleh nggak Yofi jelaskan 3 aja sih best investment di Jepang ini? Oke. Best investment menurut aku, jadi ini best investment menurut aku ini nggak cuman bergerak di sektor keuangan aja teman-teman. Jadi nggak cuman investasi di pasar modal, tapi ada juga ya. Yang pertama mungkin investasi di pasar modal itu tadi ya. Investasi di pasar modal, aku juga ada ketemu beberapa, karena di sini setiap ada event di GDC itu ada banyak orang Indonesia gitu kan. Ya, aku tanya-tanya juga gitu kan terkait mereka investasi, kayak mereka tuh investasi di reksadana, apalagi dengan jumlah mungkin kayak currency di Jepang itu kan jauh di atas. Nggak jauh sih, mungkin ya 1 yen tuh 100 rupiah gitu ya. Tetap aja rupiah kita lebih lemah ya. Ya lemah gitu ya, jelas lebih lemah karena di sini juga biaya hidup tinggi dan juga ya itu pokoknya kalau dibanding sama negara kita itu jauh teman-teman untuk currency-nya seperti itu. Nah itu tuh kalau reksadana aja itu tuh udah, maksudnya kalau untuk pastinya kan kita yang investasikan di instrumen di pasar modal ini kan pasti uang dingin. Benar. Gak mungkin uang panas kita investasiin juga. Dan darurat gak ada uang pun langsung invest, jangan. Ya itu teman-teman. Jadi pastinya kan dari uang dingin kita, terus juga, nah dari situ biasanya kalau reksadana aja nih ya, itu juga udah cukup return yang lebih tinggi gitu apabila dibandingkan dengan Indonesia. Misalnya di Indonesia biasanya reksadana per tahun tuh 5-6%. Ya 5-6%. 5-6% aja. Sedangkan kalau di sini mana aku ada bahkan ya sampai 9% tuh ada juga. Oh sampai 9%? Ada juga seperti itu. Nah itu mungkin yang pertama gitu ya. Jadi ini reksadana, terus juga obligasi dan juga saham. Tapi saham kan ini ya tergantung dari skill juga sebenarnya gitu kan. Investasi saham. Ilmunya juga. Ya, karena untuk sekarang pun aku sebenarnya juga masih main di saham Indo teman-teman ya. Jadi karena aku masih mungkin belum berani dan belum masih bentar gitu ya di sini, jadi belum bisa ngeliat pergerakan momentumnya dan juga pergerakan harga dari saham-saham. Mungkin gebrakan baru di 2026 kali ya. Insya Allah ya. Tuh, terus juga buat yang kedua tadi kan investasi di pasar modal. Yang kedua adalah investasi. Ini agak kita berubah dikit ya teman-teman. Tadi kita bahas full di pasar modal dan juga investasi. Ini adalah yang kedua investasi kalau menurut aku. Investasi di bisnis. Ya. Jadi bisnisnya maksudnya adalah kebanyakan tuh lebih ke halal bisnis. Karena jarang nemu yang banyak yang halal itu susah nggak sih? Ya betul. Susah banget. Apalagi makanan ya. Ya betul. Nah itu dia teman-teman. Jadi di sini pun juga lagi gencar-gencarnya lagi cukup banyak gitu ya restoran halal yang dibangun di Jepang ini. Pasti laris sih. Iya betul. Nah jadi kalau misalnya mungkin teman-teman di Jepang gitu ya, terus ada lihat wah ini restoran halal lagi dibangun nih, ya gue invest kali ya di situ ya. Nah itu karena gini teman-teman, ini juga pengalaman aku selama makan di sini, ngebedain makan di resto yang tidak ada label halal tapi tetap makan yang halal ya teman-teman ya. Maksudnya kadangnya kan Jepang gitu ya, negara yang minoritas muslim, jadi bukan berarti makan di yang resto tidak ada label halalnya. Biasanya tuh sushi ya teman-teman. Ya, sushi itu nggak ada label halalnya, tapi kita bisa makan-makan yang seafood gitu ya. Nah kalau kita bandingin, terus aku juga lihat gitu ya resto-resto yang non halal, tapi aku nggak makan di situ ya teman-teman. Ngelihat aja, lihat harganya kan dari depan tuh ada gitu ya. Nah itu dibandingin sama resto halal tuh jauh banget harganya. Sejauh itu. Mungkin sebagai contoh nih, salah satu ada di Dotonbori ya teman-teman. Itu aku juga cukup sering makan gitu sama teman-teman dari GDC ini. Nah itu ramennya aja. Ini mungkin aku convert juga ke rupiah. Itu mungkin kalau convert ke rupiah bisa 250.000 lebih.
Ya, pokoknya kalau belanja di Jepang kayaknya jangan convert dah. Ya. Rupiah. Ini Berasa, aduh, ini bisa buat makan 2 minggu ini. betul, teman-teman. Jadi, wah itu benar-benar shock banget. Wah, ini pas lihat di convert harganya semahal itu. Karena di sini tuh halal restoran itu dijadiin bisnis. Betul, karena buat sholat itu juga susah kan? Iya. Bahkan mau sholat pun juga harus makan dulu gitu ya. Jadi mereka menyediakan tempat, mau nggak mau kita harus beli di situ. Iya, harus beli dulu di situ baru bisa sholat. Wah, itu agak menjual agama gitu ya. Setuju sih jadi bisnis ya. Bisnis. Pokoknya di sini restoran halal itu tuh bisnis yang wah cuan banget. Menjanjikan pokoknya. sih. Menjanjikan banget apalagi kalau lapaknya itu di turis spot. Betul. Turis spot apalagi turis muslim yang datang ke Jepang makin banyak dari tahun ke tahunnya. Dotonbori sih ya. Ya, Dotonbori, nggak cuma Dotonbori, di Kyoto pun juga banyak tuh yang resto halal gitu ya. Nah, jadi itu mungkin buat yang kedua gitu ya, tuh untuk investasi di bisnis yang bergerak di bidang halal. Seperti itu. Atau mungkin aku juga kemarin dikirim foto sama teman orang Jepang aku yang dia asalnya itu dari Saitama. Oh, Saitama. Dia dekat Tokyo ya? Dekat Tokyo, betul. Dia papaku ternyata sekarang di Saitama itu udah ada halal mart. Halal mart, ya. Jadi mungkin kita di sini yang dekat sini mungkin ada satu mart gitu ya, yang dimana itu cukup menjual banyak barang halal. Tapi kan nggak semuanya halal. Betul. Nah di Saitama ini ada satu benar-benar halal mart. Semuanya isinya halal. Ya kayak supermarket gitu dan itu halal semua. Nah jadi sangat menjanjikan banget kalau misalnya teman-teman mungkin invest di bisnis halal yang lagi akan dibangun gitu di Jepang. Baru 2 tadi ya? Baru 2, satu lagi nih. Oke, satu lagi adalah invest in yourself. In yourself. Ya, invest in yourself. Gimana tuh maksudnya? Iya. Invest in yourself, jadi kita mungkin pertama dari belajar bahasa dulu. Bahasa Jepang ya, karena di sini nggak bisa pada nggak bisa bahasa Inggris orang Jepang teman-teman. Nah, Iya, banyak yang bisanya Jepang doang. iya banyak yang bisa Jepang doang. Nah, belajar bahasa, terus kerja di sini. Nah itu. Nah, itu juga salah satu yang invest in yourself adalah ya kalian usaha gitu. Mungkin kalian bisa bermula dari belajar bahasa, terus mungkin dapetin beasiswa untuk mungkin bisa kuliah dulu di sini. Terus ya nanti ujung-ujungnya kerja di sini. Karena di sini teman-teman itu jauh lebih gede ya currency-nya. Gak cuma currency, gajinya. Gajinya juga jauh banget. Nah, sih. gajinya juga jauh gitu ya. Apalagi mungkin kalau kerja di sini dulu kayak kerja di JDC aja berapa tuh ya gajinya ya? Mungkin kita nanti bisa tanya sama Bang Dani ya. Ya nanti ya teman-teman. Kita bisa tanya staff di sini. Nah makanya kalian bisa mulai perjalanan kalian di Jepang ya untuk kerja di Jepang, untuk kerja mungkin intern dulu nggak sih? Intern dulu sih. Ya kebetulan sekarang lagi buka. Lagi buka dan buat teman-teman jangan lupa apa? Daftar intern JDC. Oke, promosi sedikit ya teman-teman. Tapi beneran itu salah satu mungkin batu loncatan gitu lah ya, untuk bisa mungkin dapat kerjaan di Jepang. Mungkin ya dapat kerjaan di Jepang, terus mungkin bisa dapat relasi juga. Relasi pastinya iya. Menurutku worth it banget sih buat internship di Japan Dawa Center ini. Yes. Jadi itu ya teman-teman yang pertama. Jadi investasi di pasar modal. Terus juga investasi di bisnis ya, bisnis halal lebih tepatnya. Terus juga yang ketiga adalah invest in yourself. Upgrade diri dulu. Upgrade diri dulu, terus dapat bisa ini kan. Atau mungkin kalau mau freelance langsung di perusahaan-perusahaan Jepang itu bisa juga teman-teman. Aku kemarin dapat info juga, kita bisa langsung apply gitu ya ke perusahaan Jepang via LinkedIn. Mungkin kalau yang teman-teman mau kerja work from home. Itu juga work from anywhere gitu ya. Itu juga bisa teman-teman. Kalau misalnya nyari perusahaan Jepang gitu ya lewat freelance gitu, itu juga bisa. Salah satu benefitnya mungkin kalau internship di JDC di LinkedIn ya. Oh, LinkedIn bisa dicantumin. Udah pernah di Jepang. Iya, di Osaka gitu teman-teman. Tempatnya tuh jelas gitu. Gitu. Keren banget sih. Iya. Mungkin udah 3 itu ya. Udah 3 poin yang sekiranya bisa aku best investment di Menarik Jepang. banget gitu ya. sih. Karena mungkin kalau plusnya juga udah internship ataupun kerja di Jepang, mana tahu dapat istri orang Jepang ya. Itu nilai plus. Nilai plus dan itu nilai plus. Rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Tapi kalau rezeki nggak dijemput, ya nggak akan nemu. Iya, harus kita jemput dulu. Iya, itu dia. Itu bonus teman-teman inget. Terus mungkin ya kesimpulannya ini ya, kira-kira jadinya kesimpulannya lebih prefer invest di Indo atau di Jepang nih? Oke, ini menarik ya karena tadi aku juga udah cukup jelasin banyak gitu ya tentang investasi di Jepang. Mungkin kalau untuk sekarang, karena mungkin aku baru
ya belum nyampe 2 bulan gitu ya di sini ya, dan aku belum riset lebih dalam lagi nih kayak gimana sih pergerakan pasar saham di Jepang, dan juga yang karena tadi ya kita kan untuk bisa tahu mana yang halal, terutama yang susah itu kan dari laporan keuangannya. Betul. Nah, itu kan mungkin kalau di Indonesia kita buat beli saham di Indo itu udah jelas gitu. Mana yang halal, mana yang syariah, mana yang non-syariah. Ada lembaganya yang ngurusin. Ada lembaganya yang ngurusin. Jangan kalau di sini kita mau nggak mau kita harus self screening. Betul. Kita yang ngecek sendiri. Harus teliti juga. Ya, itu dia. Jadi aku masih mikir-mikir, jadi belum ini ya, mungkin dalam jangka panjang untuk kedepannya insya Allah kalau misalnya aku dapat kesempatan buat tinggal lebih lama lagi di sini, amin insya Allah, mungkin aku bakal invest di perusahaan Jepang, karena perusahaan Jepang kita as we know kan juga ini ya kayak mobil semua teknologinya udah luar biasa. Luar biasa banget lah, pasti juga market capitalnya itu pasti juga tinggi banget gitu ya per tahunnya, bahkan apalagi long term gitu ya teman-teman. Pastinya returnnya lebih gede juga. Iya betul, tapi untuk sekarang kayaknya aku masih prefer untuk ya, karena sampai sekarang pun aku juga masih ngeliatin saham di Indonesia, dan juga yaitu aku mungkin buat yang lebih low risknya aku di reksadana sama obligasi gitu, tapi mungkin kalau untuk invest di saham aku untuk saat ini masih di Indonesia. Di Indonesia dulu. Ya. Karena di Indonesia sekarang juga lagi cukup menarik sih pergerakan ya, sahamnya. Mungkin karena ya Pak Menkeu baru ya. Iya, Pak Menkeu bilang tahun ini akhir tahun 9.000 IHSG. Sekarang di 8.500 sampai 8.200. Sejarah ya nggak sih? Belum pernah nggak sih? Belum pernah, ya. Bahkan kalau dibandingin sama IHSG-nya ya, sama kayak saham-saham internasional, mungkin kayak S&P 500 atau mungkin ada lah beberapa, tapi Nasdaq tinggi ya, Nasdaq 23.000 itu berapa. Tapi kalau beberapa ini tuh IHSG itu cukup gede loh sebenarnya. Naik terus. Walaupun turun dikit lah tuh, ya terus naik lagi. Ya sebenarnya itu gede loh teman-teman. Jadi untuk sekarang aku masih investasi di saham Indo. Jadi aku mungkin nanti kalau aku dari lebih riset dan tahu nih mana yang sekiranya kayak dari segi laporan keuangannya itu jelas aman gitu loh. Mungkin kalau kita mau investasi secara syariah dan juga secara halal gitu, seperti itu. Oke, menarik banget. Ya, mungkin sekarang masih di investasinya di Indo. Ya, kita nantikan gebrakan Yofi di tahun 2026 mungkin jadi staff di GDC ataupun mengembangkan risetnya. Mungkin bisnis di sini, kita nggak tahu teman-teman. Kita doakan saja yang terbaik. Ya, mungkin udah masuk akhir dari sesi researchnya Yofi pada malam hari ini. Mungkin boleh closing statement dong dari Yofi buat pemirsa yang ada lagi nonton di Indonesia, mungkin yang panas ya Indonesia. Kalau di sini udah 3 derajat teman-teman. Iya, sekarang lagi 3 derajat ya. Iya, udah masuk, kalau di Osaka udah masuk winternya sih. Karena biasanya masih di atas 10, sekarang udah di bawah 6 terus. Ya, mungkin boleh closing statement buat teman-teman yang sedang nonton. Oke, mungkin untuk closing statement, karena aku di sini lebih ke apa ya, mungkin yang lebih ke arah financial literation gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman sekalian yang mungkin belum mencoba untuk start investasi, yang masih bingung lah ya. Masih bingung gitu ya. Cobalah start investasi teman-teman, karena ya di sini pun sebenarnya kalau orang Jepang pun karena mereka ada trauma gitu ya. Ada trauma, ada tersisu sama kejadian masa lalu. Iya, kejadian masa lalu, tapi kita kan ingat karena inflasi kan juga bisa ini ya, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya inflasi gitu ya. Jadi teman-teman mungkin biar tabungannya tuh uangnya tuh nggak nganggur aja gitu, nggak mendep di situ terus, nggak mendep di tabungan bank aja. Mending belajar buat investasi. Betul. Gitu. Dan juga ingat ya teman-teman, investasinya juga yang halal, yang syariah gitu ya. Karena bayangin kalau misalnya teman-teman dapat return dari hasil uang yang dari duit hasil orang yang terzolimi gitu ya, yang kena riba gitu ya. Itu kan juga bahaya juga gitu ya. Apalagi gitu ya. Uangnya dibeliin makanan jadi darah daging. Wah iya. Dia harus belajar tentang syariahnya juga. Betul. Apalagi kalau teman-teman bukannya investasi tapi malah gambling, judi ya, parlay gitu. Apalagi tahun depan udah World Cup ya. Beda bahasan lagi tuh ya. Banyak nih. Iya, banyak yang dari orang-orang dari Bitcoin pindah ke judi gitu ya. Itu lebih bahaya lagi gitu. Jadi teman-teman tingkatkan financial literasi kalian, dan semoga bisa tercapai financial freedom-nya. Oke, keren banget. Terima kasih pada narasumber pada malam hari ini, Yofi. Semoga bisa menginspirasi kita
dan semoga bisa lanjutkan researchnya lagi. Amin. Bisnis halal di Jepang. Amin, insyaallah Oke, itu salah mungkin satu impian juga lah ya. Oke, amin. Mungkin sekian aja live pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan. Bawa Yang depan? yang depan belum yang Eji. Ada juga.